Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam stabil untuk kamu dan orang-orang yang kamu sayangi. Semoga kamu dan orang-orang yang kamu sayangi masih terus diberikan kestabilan kehidupan dalam hal kesehatan, ekonomi, dan psikologi supaya nggak gampang marah-marah. Happy terus, yoi. Dan kamu masih terus diberikan kesempatan untuk bisa berpikir, bertindak, dan berperilaku stabil di tengah kondisi yang semakin nggak stabil. Salam stabil di segala kondisi. Oke, kali ini kita senang-senang aja. Aku pengen ngebahas kata-kata yang ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tapi kata-kata kasar. Nah, ini adalah kira-kira kata-kata yang tidak boleh diucapkan di dalam pergaulan sehari-hari kalau kamu mau punya banyak teman. Itu dia. Ayo kita pelajari sama-sama apa aja kata-kata kasar yang masuk dalam kategori kata kasar di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ayo. Kita boleh bangga dengan menggunakan bahasa asing. Tapi jangan sampai bangga kita terhadap bahasa asing lebih tinggi dari bangga kita dengan menggunakan bahasa Indonesia. Ayo sama-sama kita menjadikan bahasa Indonesia menjadi raja di tanah airnya sendiri. Nah, untuk bagian kali ini nih kata yang pertama adalah geblek. Nah, geblek ini masuk dalam kategori kata kasar. Sebaiknya nggak dipakai ini untuk di pergaulan sehari-hari karena artinya adalah bodoh sekali atau bebal. Iya, bebal itu kayak apa ya? Kayak udah dikasih tahu, udah bego nih orang, dikasih tahu nggak mau juga nurut gitu loh. Itu namanya geblek gitu. Itu udah level bodoh yang paling menyebalkan lah pokoknya. Ini udah dikasih tahu jangan lagi kau sama mantanmu itu masih juga kalau curhatnya sama kita, ya kan? Dikasih tahu jangan, udah putusin aja, besoknya jalan lagi. Nah, itu orang-orang yang geblek tuh, bodoh sekali dan bebal gitu. Semoga menambah wawasan. Oke, kata selanjutnya ada yang disebut dengan gegares. Nah, gegares ini artinya adalah makan banyak-banyak atau rakus. Nah, ini juga kayaknya nggak hanya berlaku untuk makan makanan, tapi juga berlaku untuk makan uang rakyat. Nah, jadi ini buat para koruptor-koruptor yang suka makanin uang rakyat banyak-banyak karena rakus. Nah, Anda adalah gegares. Ya, sekali lagi, gegares dalam KBBI masuk dalam kategori kata kasar, artinya adalah makan banyak-banyak atau rakus. Itu dia. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Oke, selanjutnya ada yang disebut dengan geladak. Nah, geladak ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ini punya banyak pengertian. Ada yang positif juga, tapi dalam kategori kata kasarnya, geladak itu artinya adalah jalang. Gitu. Jadi, geladak ini artinya jalang. Tapi untuk positifnya ya, untuk secara umum ya, geladak itu kayak lantai kapal atau lantai perahu, deck ya, kata lainnya, atau rumah tempat menginap kuli terbuat dari papan. Jadi kalau ada kuli-kuli bangunan yang sedang membangun suatu bangunan, kemudian dia bangun tempat tinggalnya dari papan, nah itu disebut dengan geladak juga. Geladak juga secara umum punya artinya anjing. Liar artinya. Liar. Ya, geladak itu artinya liar, tapi dalam kategori kata kasar artinya adalah jalang. Nah, tapi juga geladak ada dalam bahasa Riau, Melayu Riau, artinya adalah air nasi yang melekat pada tutup periuk. Jadi kalau ada dibuka tutup periuk, ada airnya, air dari nasinya itu, nah itu disebut dengan geladak dalam bahasa Melayu Riau. Itu dia beberapa pengertian dari geladak. Sekali lagi, geladak dalam kategori kata kasar di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah jalang. Gitu. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Oke, istilah selanjutnya ini ada yang disebut dengan gelayaran. Gelayaran ini kalau dalam KBBI-nya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, secara umum memiliki pengertian terhuyung-huyung. Terhuyung-huyung itu kayak jalan yang sempoyongan gitu mungkin ya, terhuyung-huyung. Tapi tapi dalam istilah kata kasar, kategori kata kasar, gelayaran ini artinya adalah berkeluyuran atau berkeliaran. Nah, jadi kalau untuk menyebutkan kata berkeliaran dengan kasar, ya kita bisa menyebutkan gelayaran. Itu gelayaran aja kerja kau. Nah, itu kasar tuh. Artinya berkeliaran aja kerjamu. Nah, itu berkeluyuran aja kau. Kerja enggak, beban keluarga. Itu lebih kasar itu. Enggak ya. Sekali lagi, gelayaran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang masuk dalam kategori kata kasar artinya adalah berkeluyuran atau berkeliaran. Itu dia.
Semoga menambah wawasan untuk kamu. Oke, kata selanjutnya nih yang masuk dalam kategori kata kasar di Kamus Besar Bahasa Indonesia ada yang disebut dengan gendut. Gendut ini sebenarnya tergantung konteks kita kalau menurut aku ya tergantung konteks kita menyebutkan di mana. Dia bisa menjadi kata kasar atau bisa menjadi kata yang biasa aja gitu, maksudnya nggak kasar gitu. Nah, gendut ini kalau dalam kategori kata kasar artinya adalah banyak mendapat keuntungan gitu. Tapi kalau dalam konteksnya gitu tadi ya korupsi atau ya makan uang rakyat ataupun ya makan uang negara lah pokoknya. Nah, dia gendut, rekening gendut atau segala macam. Nah, itu kasar tuh. Nah, artinya adalah banyak mendapat keuntungan secara pribadi lah ya gitu. Nah, tapi gendut sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia secara umum itu memiliki pengertian besar dan seakan-akan bergantung. Ini soal perutnya ya, besar perutnya atau bunting. Bunting juga termasuk kata kasar tuh. Jadi sebaiknya kita menyebutkan kalimat katanya hamil, jangan bunting karena kasar, nggak boleh ya. Gitu. Sekali lagi gendut dalam kategori kata kasar memiliki dua pengertian, yang artinya pertama bunting, yang kedua banyak mendapat keuntungan. Nah, itu kasar tuh. Jadi jangan mau jadi gendut. Semoga menambah wawasan. Oke, istilah selanjutnya yang disebut dengan keparat. Nah, keparat ini termasuk kata kasar, tapi biasa kita iniin ya, kita gunakan di kehidupan sehari-hari untuk menyebutkan teman-teman kita yang seperti keparat. Tapi keparat itu sebenarnya apa sih artinya dalam kategori kata kasar? Keparat itu artinya adalah bangsat, jahanam atau terkutuk. Ini kata-kata untuk tujuannya untuk memaki tentunya, nggak ada tujuannya untuk memuji. Ini keparat nggak ada. Pokoknya itu dia. Nah, keparat sendiri adalah bentuk baku ya informasinya, tapi bentuk tidak bakunya adalah kafarat. Kafarat, K-A-F-A-R-A-T, kafarat. Nah, itu bentuk tidak bakunya. Sementara bentuk bakunya adalah keparat. Untuk apa bentuk baku tidak baku dalam bentuk makian? Emang kalau kita pakai bahasa baku untuk memaki, jadi nilainya lebih bertambah kan? Enggak. Pokoknya itu aja pengetahuan untuk kalian. Keparat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah bangsat, jahanam, terkutuk. Ini tujuannya untuk memaki. Masuk dalam kategori kata kasar. Semoga menambah wawasan. Istilah selanjutnya atau kata selanjutnya disebut dengan koit. Koit ini bukan nama band, itu yang nama band adalah koil. Iya bener. Oke. Koit ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia masuk dalam kategori kata kasar, artinya adalah meninggal dunia atau mati gitu. Jadi kalau misalnya ada orang wafat, ya kan kata halusnya wafat atau meninggal dunia. Mati juga termasuk kata kasar. Mati itu kalau dulu aku pernah belajar lebih baik digunakan untuk yang bukan manusia gitu. Maksudnya yang ya kalau wafat atau meninggal dunia kan jelas tuh tujuannya bukan manusia untuk manusia kan gitu. Orang ini wafat atau meninggal dunia itu kayaknya lebih halus. Tapi kalau mati itu juga udah termasuk kasar gitu. Mati gitu. Karena konotasinya sekarang udah berubah ke arah negatif. Tapi yang lebih kasar ternyata ada koit. Iya kan? Koit artinya adalah meninggal dunia atau mati, masuk dalam kategori kata kasar yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu. Jadi jangan digunakan ya. Semoga menambah wawasan. Oke, kata selanjutnya ada yang disebut dengan kojor. Nah, ini ada level-levelnya nih. Ya, tadi kan level paling atasnya yang paling sopannya kayak wafat, terus meninggal dunia, terus mati ada di peringkat ketiga termasuk kategori kasar nih. Koit. Nah, di bawah koit lagi nih ada yang paling jahanam nih. Katanya ada kojor. Kojor sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia masuk dalam kategori kata kasar, artinya adalah meninggal dunia atau mati juga gitu. Jadi ya koit, kojor, ya itu sebaiknya nggak usah digunain lah dalam kehidupan sehari-hari yang tujuannya untuk berduka cita ya. Tapi kalau tujuannya untuk memaki-maki orang ya silahkan aja, kojor nggak kojor gitu, terserah dalam pergaulan atau sama teman-teman yang bisa menerima bercandaan ya nggak masalah. Tapi kalau sama orang lain yang bahkan belum kenal atau tujuan kita adalah untuk menyatakan berbelasungkawa atau duka cita, sebaiknya kata koit dan kojor tidak digunakan. Oke, udah mengerti ya? Sekali lagi, kojor dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia masuk dalam kategori kata kasar, artinya adalah meninggal dunia atau mati. Semoga menambah wawasan untuk kita. Oke, istilah selanjutnya atau kata selanjutnya yang masuk ke kategori kata kasar ada yang disebut dengan kunyuk. Nah, kunyuk itu bukan bahan rempah-rempah, itu kunyit. Bercanda aja. Oke, kunyuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu masuk dalam kategori kata kasar.
yang artinya adalah orang bodoh atau tidak tahu adat ya. Ini ada di KBBI dan masuk dalam kategori bahasa apa nih? Bahasa Melayu Jakarta. Oh, dia masuk dalam kategori bahasa Melayu Jakarta. Dia punya dua pengertian sebenarnya. Kalau dalam konteks positif ya, artinya adalah kera kecil atau monyet, kunyuk nih. Tapi kalau dalam konteks negatif, dia masuk dalam kategori kata kasar, artinya adalah orang bodoh yang tidak tahu adat. Nah, itu disebut dengan kunyuk. Jadi itu artinya. Jadi kita jangan main sebut-sebut kunyuk aja, ya kan? Ya itu kunyuk sendiri artinya adalah dalam bahasa ya, Melayu Jakarta artinya adalah orang bodoh atau tidak tahu adat. Itu masuk kategori kata-kata kasar. Jadi sebaiknya tidak digunakan kalau konteksnya adalah untuk formal. Semoga menambah wawasan. Oke, mungkin untuk kata-kata kasar yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia yang sebaiknya tidak digunakan dalam percakapan sehari-hari, ya kita sudahi sampai sini. Itu tadi sekitar ada 10 kali ya, 10 kata-kata yang sebaiknya tidak digunakan dalam kehidupan sehari-hari karena masuk kategori kata kasar. Itu dia. Yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia tentunya. Saya tidak mengambil sumber dari mana-mana, hanya Kamus Besar Bahasa Indonesia lah panduan saya dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke, semoga apa yang kita sampaikan, apa yang saya sampaikan mampu atau bisa memberikan manfaat atau tambahan wawasan sehingga kita bisa berhidup secara positif dan terus stabil dalam kondisi apapun, ya kan? Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam stabil untuk kamu dan orang-orang yang kamu sayangi. Semoga masih terus diberikan kestabilan, kesehatan, ekonomi, dan psikologi supaya nggak gampang marah-marah dan masih terus diberikan kesempatan untuk bisa berpikir, bertindak, dan berperilaku stabil di tengah-tengah kondisi yang semakin tidak stabil ini. Sekali lagi, salam stabil untuk teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.